Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, saya Benediktus Budi, guru SMA Katolik Baleribu, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memperlihatkan video praktek pembelajaran saya sebagai satu syarat untuk memenuhi tuntutan UKIN PPG Daljab 2022. Segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam video saya mohon masukan dari Bapak Ibu dosen agar saya lebih sempurna menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Boleh tahu siapa yang sudah menyiapkan peralatan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Semuanya? Ya. Biasa tepuk tangan. Silakan dulu. Terima kasih. Baik, apa ada yang tahu kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis dalam ruang. Bagaimana yang lain sepakat? Sepakat. Ya, benar sekali. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak bahwa hari ini kita akan belajar jarak dari titik ke garis dalam ruang. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kira-kira siapa teman kita yang membantu kita semua membawa kita dalam doa pembukaan? Saya Pak Carlos. Silakan Carlos. Terima kasih Carlos. Baik. Coba kalian perlihatkan, salah satu dari antara teman kalian perlihatkan peralatan yang kalian siapkan untuk pembelajaran kita. Coba diperlihatkan ya. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Kira-kira teman Anda siapa ya? Hai semua. Benar? Ya. Baik. Bahwa hari ini kita akan belajar jarak dari titik ke garis dalam ruang. Baik, mari kita perhatikan apa yang Pak Guru tampilkan di layar dari aplikasi penerapan pembelajaran geometri ruang. Nah, kira-kira di antara kita apakah ada yang mau membantu membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi? Saya Pak Jessica. Silakan Jessica. Kompetensi dasar mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 2. Menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang. 2. Menentukan jarak dari titik ke titik dalam ruang. Sudah. Baik, mari kita beri aplaus untuk Jadi tugas kita hari ini adalah melakukan dua hal. Yang pertama, setelah melakukan percobaan yang ada di LKPD, apakah kita bisa mendeskripsikan, deskripsi ya, menjelaskan dengan bahasa kita. Kira-kira jarak dari titik ke garis itu seperti apa dalam penjelasan kita. Kemudian kalau memang kita sudah bisa menjelaskan, berarti kita diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan konteks jarak dari titik ke garis dalam ruang. Oke. Baik, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih di layar ya.
Mungkin ada salah satu teman lain yang mau membantu membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Saya Pak Angel. Silakan Angel. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran model problem based learning atau PBL berbasis media dan kombinasi aplikasi GeoGebra dengan diskusi, presentasi, serta mendekatkan saintifik peserta didik mampu mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antara titik ke garis dan titik ke bidang dengan tepat. 2. Menentukan jarak dalam ruang atau antara titik ke garis dan titik ke bidang dengan benar melalui pengembangan literasi baca tulis dan numerik dengan tepat, serta 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas atau 4C melalui sikap jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Secara khusus, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah melalui pembelajaran PBL berbasis alat peraga dan media aplikasi GeoGebra peserta didik mampu mendeskripsikan konsep jarak titik ke garis dalam ruang dengan tepat, menentukan jarak titik ke garis dalam ruang dengan benar. Terima kasih, mari beri aplausan untuk. Bagaimana kalian sudah siap mengikuti pelajaran pagi hari ini? Siap. Kalau memang kalian siap, kalian tunjukkan dengan cara memberi senyuman untuk Pak Guru sebisa mungkin. Oke, Pak Guru yakin kalian memang siap. Mari beri aplausan untuk kita semua. Mungkin di antara kita ada yang tahu kira-kira manfaat dari pembelajaran jarak titik ke garis dalam konteks geometri ruang. Belum ada yang tahu atau ada yang tahu? Atau begini saja, kalian simpan jawabannya dan perhatikan tayangan berikut. Pak Guru akan putarkan sebuah video yang ada hubungan dengan geometri ruang. Mari saksikan. Bagaimana adegannya? Baik, sudah nonton videonya? Sudah. Menurut kalian kira-kira bermanfaat tidak pembelajaran geometri ruang? Bermanfaat. Jadi sengaja Pak Guru bawa kalian melihat video supaya kalian tahu bahwa belajar geometri ruang tidak hanya belajar kubus, tidak hanya belajar balok yang tidak berlaku dalam hidup, tetapi perhatikan tadi kan, sampai bangunan pencakar langit dengan kualitas dan kecanggihan yang begitu tinggi hingga kita tidak paham. Sudah dengar apa yang disampaikan di dalam video? Sudah. Challenge-nya apa kira-kira? Mengukur jarak dari AC ke meja. Baik, terima kasih untuk lihat. Teman-teman yang lain yang belum bisa menangkap jelas maksud dari apa yang ditanyakan dalam video, itu bagus sudah siapkan LK-nya ya. Ini LKPD-nya. Tapi sebelum Pak Guru bagi, Pak Guru minta kalian duduk dalam kelompok sesuai dengan pembagian kemarin ya. Silakan kalian bentuk kelompok supaya Pak Guru bisa bagikan ini. Silakan.
Silahkan. Silahkan. Langsung mulai ya. Itu ada panduan di LK-nya. Di LK itu ada panduan, dari baca lalu ikuti panduan. Masih ingat? 10 derajat. Semuanya diukur. Nama dua kali dikasih nama. Yang panjangnya 7 cm. FB FA. Terus bisa sudut FE tadi berapa? 135 derajat. Ini 7 pas. 7 cm. 7. Dek, berarti kita simpulkan. Ini kan dia terpendek nih. Di sini kan 5,8, yang lain 6, 7. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini jarak titik ke garis B itu tuh dia tegak lurus dan jarak yang terpendek. Nah, berarti kita simpulkan. Ada kan membagi dua, ya kan? Kenapa membagi dua? Jawabnya karena ini adalah segitiga sama sisi. Berarti sudutnya sama besar. Sudut yang dibagi itu sama besar dan sisi. Mengukurnya harus pilih garis segitu. B. Iya. B. Benar. Oke, kalian paham. Makin kecil ya. Berarti sekitar 70 lebih. 75. 70. Iya kan? Iya, terus bukan nur. Bukan kita. Ada kesimpulan bahwa semakin kemiringan berada semakin kecil, berarti titik itu makin jauh, makin jauh, makin dipakai. Kalau dia pas makin berada makin dipakai. Lebih dari lanjut bagus. Kalian buat keliruan pada jadi kita ukur patokannya lapasa sudut terhadap garis kita ini ya. Dari sini. Oke. Ini pertama dari titik ini. Nah, dia ini jadi derajatnya lewat dari 90 nih. Langsung lihatnya merah di bawah. 110. Apakah kalian mengisinya 135? Tolong diperbaiki ya. 110. Ini ya kan? Terus yang kedua perbaiki. Perbaiki ini 90.
90 derajat. Kita search dulu. Kita dari sini. Oh, kamu dari sana? Iya. Mohon maaf, mungkin kalian benar. Baik, cek dulu ya, dari sini. FE kah kalian? Iya. FE berarti 40 lebih bisa. Dia ukurnya selalu terhadap garis hitam. Nah, sekarang titiknya di sini. Nah, kita coba kita menghubungkannya dari pusat ini berapa derajat ini bentuk F ya? Berarti 10, 20, 30, 40 lebih. Nah, FA berapa 30? Kali teman tanya nih. Maaf. Tidak. Iya, ini kan yang dibahas di dalam soal itu pakai ukuran F berarti pas garisnya itu F FA itu berarti garis FA terhadap garis ini contohnya posisi garis ini garis hitamnya ini garis yang dari atas kita ukur berapa derajat ya, terus ke sini lagi ke sini berapa derajat ya bisa lagi berapa derajat terus sampai terakhir misalnya terbaik ya. Ini kok sudah datang. Jadi perlu ingat, jadi ruas garis adalah ruas garis yang biasa dengan ruas garis FA. Garis FA ini terhadap garis hitam ini. Jadi dia ibarat kalau di nestapel begini, kita mengukur berapa sudut yang dibentuk, lalu kalau begini berapa, kalau begini berapa, kalau sana berapa. Jadi melakukan pengukuran sekarang volume dia 90. Perhatikan layar yang Guru sorot di depan, coba perhatikan. Nah, tadi di LK itu, nah ini persoalan yang ditantang tadi ya. Nah, kalian tadi ini, kalian mengukur jarak, bisa lihat kursor? Bisa. Mengukur jarak dari AC, jarak dari AC ke meja-meja yang ada. Nah, secara simulasi jarak dari AC itu bisa dibuat seperti ini. Meja itu, meja di sini. Ini deretan meja ya, deretan meja ya. Lalu meja A ini meja A, begitu ya? Iya. B, C, D sampai meja F di ujung. Kemudian kita petakan bahwa ini F ini adalah AC. Nah, sekarang pekerjaan kita pastikan bahwa berapa kita mau ukur panjang garis-garis baru, yaitu FA, ruas garis FB, ruas garis FC, FD dan FE, yang setelah kita ukur kita bisa buat kesimpulan bahwa garis mana yang paling pendek. Nah, kemudian kita juga diminta untuk mengukur sudut yang dibentuk oleh setiap ruas garis terhadap garis M ini, garis hitam ini, menghasilkan berapa derajat, berapa begitu dan seterusnya ya. Nah, satu buah simulasi lagi untuk mengantarkan Anda supaya paham. Saya perkenalkan ke sini. Yang jelas kalau ke sini kalian bagaimana pendapat kalian? Tegak lurus ya? Nah, ini ada hubungan dengan LKPD. Jadi kalian sekarang Pak Guru percaya bahwa di antara kalian pasti sudah ada yang menyelesaikan. Kira-kira
Siapa kelompok berapa yang mau mencoba mengenai presentasi di depan? Pak Guru, silakan. Ya, Pian, silakan mewakili teman-teman ya, kerjaan kelompok. Kerja. Usahakan posisi Pian jangan membelakangi cahaya karena tabel itu dibantu dari LCD. Jadi semua teman-teman mungkin ada yang menangkap. Ya baik teman-teman, ini adalah hasil kerja dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman jika jawaban kami kurang memuaskan. 3. Biar saya mau menanggapi. Ya baik, silakan. Untuk ruas garis FE, mengapa panjang ruas garis FE 7,8 di sini, sementara di sini ruas garisnya 6,8 cm. Baik, Pian, setelah teman Anda menanggapi bahwa ada perbedaan ukuran menurut kelompok mereka, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Atau mungkin kalau memang Anda berkesulitan bisa lihat teman-teman kelompok ataupun yang lain. Silakan. Ya. Jadi panjang FE menurut hasil pengukuran dari kelompok kami dibuktikan panjangnya 7,8 cm. Jadi jika berbeda, Baik, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, membantu menjawab hasil tanggapan dari teman. Baik, saya Stefania mau membantu jawab pertanyaan dari Angga bahwa kalau kan hasil dari pengukuran kami tadi 7,8 cm. Jadi kalau misalnya teman Angga punya hasil pengukurannya berbeda, itu tidak menjadi masalah, soalnya tidak semua kelompok itu memiliki ukuran yang sama. Iya, beri aplausan untuk teman-teman. Baik, Pak Guru luruskan ya. Dari reaksi kalian, Pak Guru bisa melihat bahwa setiap garis-garis itu ternyata setelah diukur punya panjang yang berbeda dan sudut yang berbeda. Nah, yang dimaksudkan nanti dalam yang menjadi tujuan kita adalah kira-kira kita nanti pada akhirnya bisa menyimpulkan tidak bahwa dari sekian garis, banyak garis yang kita ukur berbeda-beda tadi itu, garis mana yang menurut kita paling pendek. Nah, apakah dia itu jarak? Lalu kalau memang jarak berarti dia membentuk sudut berapa derajat. Nah, itu yang akan menjadi kesimpulan untuk kita semua bahwa yang namanya jarak berarti cara hitungnya seperti itu. Bisa paham? Bisa. Bagaimana kelompoknya Clarita? Kelompoknya Clarita. Bisa paham? Sama ukurannya. Artinya sama seperti kelompoknya Angga, agak beda-beda ya. Nah, tapi sekarang untuk menguji bahwa kalian benar-benar mengukur, mungkin Pian, pertegas kembali hasil pengukuran kalian jarak dari F ke B itu berapa? jarak dari F ke B 5,8 cm. Dan sudut yang diukur berapa derajat? Sudut yang diukur 90 derajat. Oke, coba teman-teman yang lain yang beda ukuran, sudutnya berapa derajat? Coba. 90 derajat. Coba di kelompoknya Jess. Sudutnya 90 derajat. Ukurannya beda. Iya. Sudutnya 90 derajat. Oke. 90 derajat. Coba dari kelompok Angel. Sama. Ukurannya beda. Ukuran panjang beda tapi sudutnya 90 derajat. Oke, baik. Nah, kalau memang seperti itu berarti teman kita Vian ini sudah mewakili kelompok kita semua bahwa walaupun ukuran berbeda-beda tapi kita telah mendapatkan satu sudut yang nilainya sama, yaitu
90 derajat. Nah, ada apa dengan sudut itu? Saya kira kita minta yang kembali dulu, Pak Guru perjelas. Mau minta kalian buat kesimpulan setelah Pak Guru arahkan. Tepuk tangan yang meriah. Baik. Silakan perhatikan kembali ini. Memperjelas maksud dari LKPD ini. Coba kita perhatikan, kita beri nama semua titik. Titik A tadi paling kiri atau paling kanan? Paling kiri ya? Di sini kira-kira titik A begitu ya? Titik E, Pak Guru. Titik E? Iya. Mungkin di sini titik A begitu ya? Iya. Oh, di sini kalian kanan atau kiri? Ini titik Kanan. setelah A, B ya? Iya. C, D, E. Nah, ini adalah meja-meja yang ada dalam permasalahan tadi ya. Ini meja-meja ya. Perhatikan ini. Meja A, meja B, C, D, E. Sudah ya? Meja A, B, C, D, dan E itu bisa kalian lihat dalam sketsa ini. Meja A, B, C, D, dan E. Lalu M ini adalah kipas angin. AC. Maksud Pak Guru AC. Nah, sekarang setelah kalian melakukan pengukuran dari semua kelompok, ternyata hasil ukur panjang dari setiap kelompok itu selisihnya berapa senti begitu ya. Tapi yang jelas bahwa kalian punya ukuran yang berbeda-beda dari setiap ruas garis yang ada ini ya. Mulai dari F ke A, F ke B, F ke C, F ke D, maupun F ke E. Semuanya berbeda. Nah, yang jelas menurut kalian siapa yang mau menanggapi? Kira-kira tegak lurus itu terjadi 90 derajat yang kalian sepakati itu terjadi di titik berapa? FB. Oh, FB itu ruas garis ya. Dan kalian sebutnya bahwa terjadi pembentukan sudut 90 derajat pada ruas garis FB terhadap garis M. Ini Pak Guru pertegas bahwa ini garis M yang digambarkan tadi garis. Oke, sudah bisa lihat ya. Baik, kita lanjut. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, sekarang Pak Guru kasih animasi pertanyaan, tidak langsung dijawab. Nah, untuk membuat kesimpulan dari animasi seperti ini, kalian lihat kembali dari ruas-ruas garis yang ada ini, kira-kira ruas garis mana yang layak dianggap sebagai jarak dari titik F ke garis M, garis hitam ini ya. Kira-kira ada yang mau mencoba? Pak, Stefania. Silakan Stefania. Jadi ruas garis yang dianggap layak yaitu ruas garis FB karena dia 90 derajat, dia itu tegak lurus. Kelompok lain sepakat? Sepakat tegak lurus terjadi di titik B. Nah, baik. Kalau kita sepakat berarti silakan lihat di FK siapa mau membuat kesimpulan. Kesimpulan jarak dari titik ke garis itu seperti apa? Ini garisnya, garis M, titik F. Kesimpulannya seperti apa? Silakan. Silakan. Saya Pak Jessica. Silakan Jessica. Jadi kesimpulannya jarak titik ke garis yaitu terdekat dan tegak lurus. Terima kasih. Beri aplaus untuk teman Anda. Ada yang mau menanggapi? Teman Anda menyimpulkan bahwa yang namanya jarak dari titik ke garis itu adalah garis terpendek, jarak terdekat setelah hasil pengukuran, dan hasil pengukuran itu harus tegak lurus dengan garis. Sepakat ya? Sepakat. Oke, masih ada?
Berdasarkan hasil pengukuran, apa yang dapat kalian simpulkan tentang jarak tadi sudah ya? Sekarang kita ke masalah 2. Baik. Ada kelompok yang sudah selesaikan? Sudah. Dari kelompok berapa? Kelompok mana yang mau mengadakan permasalahan itu? Saya Pak Gloria. Iya, silakan Gloria mewakili teman-teman dari kelompok Gloria. Silakan. Pilih warna hitam. Nanti kalau butuh warna lain sebagai penjelasan sama tinggal dipakai ya. Dari soal tadi diminta kita untuk membuat langkah yang pertama, buat ruas garis BD. Saya sudah buat gambarnya. Kedua, proyeksikan titik A ke ruas garis BD. Garis BD-nya ini. Ketiga, sketsa cara terpisah daerah segitiga hasil proyeksi titik A ke ruas garis BD. Saya sudah buat secara terpisah dengan titik A ke titik A aksen. Keempat, model segitiga apakah yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah segitiga siku-siku. Kelima, misalkan hasil proyeksi titik A adalah A aksen, maka berapakah panjang? Langkah yang kelima, misalkan hasil proyeksi titik A adalah A aksen, maka berapakah panjang A aksen? Jadi di sini saya menggunakan rumus Pythagoras. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Di sini AB kuadratnya sudah diketahui 4 dan AD-nya tuh 4 juga. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 16 tambah 16. Jadi saya buat 2 kali 16. Kita keluarkan akarnya menjadi akar 2 kali 16. Kita pisah akar 2 kali akar 16. Akar 2 kali akar 16 kan 4. Jadi BD-nya itu 4 akar 2. Di sini kita juga perlu diketahui bahwa diagonal BD itu sama dengan diagonal AC. Jadi nilai AC dengan BD ini sama 4 akar 2. Yang perlu dicari ini juga titik A ke A aksen, yaitu setengah dari titik BD ini. Jadi setengah kali dengan 4 akar 2 garis BD tadi menjadi 2 akar 2. Sekian dan terima kasih. Mari aplaus untuk Gloria. Tidak beri kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi. Mungkin dari teman-teman kelompok lain yang memberi tanggapan. Wah. Pas juga. Pas. Rupanya penjelasan teman Anda cukup gamblang ya, sehingga kalian tidak mungkin bertanya lagi. Baik, kita beri aplausan sekali lagi. Kesimpulan jarak dari titik ke garis dengan memisalkan sebuah titik itu F dan sebuah garis adalah N. Maka kita bisa lihat di sini bahwa proyeksi titik F pada garis ini dengan kata lain F di garis N adalah
ruas garis FXN ya. Di sini di gambar B yang artinya FXN, hasil proyeksi. FXN. Dengan catatan harus apa? Apa ini? Harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Jadi tidak bisa kita bilang jarak dari titik M ke garis M itu ukurnya begini, tidak bisa. Harus ukur ke salah satu titik yang mana kalau kita ukur pakai busur dia tegak lurus karena disitulah jarak terpendek. Oke, baik. Sekali lagi beri aplausan untuk semangat kita untuk Pak Guru belum puas karena Pak Guru mau buat evaluasi dulu. Jadi kalian Pak Guru minta rapikan kembali lidah kursi ke posisi semula. Setelah itu kita kerjakan satu nomor soal untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham atau belum dari materi sekarang ya. Silakan kembali ke posisi meja semula. Baik, setelah kalian sudah kembali ke posisi semula, Pak Guru bersihkan ini ya. Dengan maksud Pak Guru ingin tahu kira-kira seperti apa pemahaman kalian pada materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, Pak Guru tayangkan untuk kalian sebuah kubus dan kalian diminta untuk mencari jarak ini. Baik, setelah kalian ada yang melakukan presentasi di depan, menjelaskan, lalu kalian semua sepakat bahwa sangat paham, tapi Pak Guru tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah paham, begitu saja. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar paham dari konsep LKPD yang kalian kerjakan, lalu teman-teman presentasikan di depan, maka sekarang Pak Guru berikan satu soal untuk evaluasi. Pak Guru mau follow kembali seperti apa pemahaman Anda dari penjelasan pembelajaran kita tadi. Sepakat? Sepakat. Oke, ini soalnya. Perhatikan. Tentukan panjang FP. Itu kan konteksnya jarak dari titik F ke garis BA. Jangan lupa tulis nama, kelas, yang ada foto-foto tidak saja supaya ini terbuka. Perlu menilai juga kebersihan dan kerapian kerja. Mungkin sudah? Sudah, Pak. Baik, kumpulkan. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, Pak Guru minta kalian membuat refleksi. Dalam refleksi itu silakan menyampaikan kesan harapan Anda. Mungkin harapan Anda di pembelajaran selanjutnya seperti apa, kesan Anda pada hari ini seperti apa pembelajaran kita. Kira-kira siapa yang mau memberikan refleksi? Silakan Clarita. Bagaimana kesan Anda dengan pembelajaran hari ini? Menurut saya, pada pembelajaran pada hari ini saya sangat senang karena saya dapat lebih memahami materi tentang jarak antara titik ke garis. Sudah? Mari kita beri aplaus. Masih ada yang memberi kesan pembelajaran hari ini? Silakan Rosmita. Menurut saya kesan pembelajaran hari ini, saya dan juga teman-teman lebih memahami dan mengerti materi yang telah diajarkan Pak Guru, dan juga semoga materi ini dapat berguna untuk masa depan. Sekian.
Baik, beri aplaus untuk Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan, satu lagi Pak Guru mungkin dari kesempatan kepada kalian, mungkin ada yang dalam Pak Guru sampaikan, silakan. Saya Guru Putri. Ya, silakan Putri. Materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya? Oke, ada yang tahu pertanyaan Putri? Kira-kira pertemuan berikutnya kita belajar apa? Tidak ada yang tahu ya? Nah, kita masih belajar tentang jarak, tapi kali ini kita belajar jarak dari titik ke bidang. Ada satu nomor di LKPD ini, di nomor terakhir itu akan menjadi tugas yang wajib kalian kerjakan di jadi kalian itu bisa mengerjakan secara kelompok juga tidak masalah. Pecahkan persoalan masalah 2 nomor 2. Mungkin satu kawan kita memimpin kita dalam doa penutup pembelajaran. Saya Pak Marisa. Silakan Marisa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.